teman-teman, dinamika kita lanjut bersama Dr. Bahtiar Madatua. Pak Tiar, kita sekarang bicara lebih umum, ya kan? Kalau memang kita bicara tadi tentang kampus merdeka, memang yang repot menurut saya karena itu merupakan satu hal yang baru, ya, karena dibutuhkan ini kan semacam ada transformasi belajar, transformasi belajar, dan transformasi belajar ini tergantung bagaimana universitas atau perguruan tinggi itu kayak AMKOP dibutuhkan motivasi dan inovasi-inovasi baru. Kan kalau tidak, yang kedua juga kan kampus sekarang itu kan bukan cuma seperti Anda bilang, bukan cuma kita menyiapkan kualitas kurikulum, kualitas apa, tapi kan Anda juga harus bekerja keras untuk membranding. Benar. Branding ini yang dibutuhkan. Nah, sebagai akademi koperasi, bagaimana Anda melihat sekarang perkoperasian di Indonesia? Ya, sebenarnya ini dengan koperasi kita di Indonesia ini memang harus butuh perhatian lebih dari pemerintah. Pertama adalah ini stigma masyarakat ini agak susah kan, selalu menganggap koperasi itu identik dengan kelompok-kelompok marginal, selalu menganggap bahwa koperasi itu tidak milenial, selalu menganggap bahwa koperasi itu udah nggak bisa bersaing dengan iklim global sekarang. Padahal kan sebenarnya konstitusi kita, koperasi itu sangat konstitusional kan, jelas di pasal 33. Nah, jelas juga ada departemennya, ada kementerian koperasinya. Dan memang harus sebenarnya ada revolusi kalau tidak salah. Harus ada revolusi untuk bagaimana bisa mengembalikan koperasi ini menjadi kita ekonomi kita Indonesia. Karena mungkin dengan bisa ini aja bisa diskusi, bisa di mana-mana aja. Kalau kita bicara koperasi, orang langsung kayak tidak semangat, selalu memandang sebelah mata. Padahal kan sebenarnya menurut saya koperasi ini konstitusional, fundamentalisme ekonomi kita, dan dia sebenarnya bisa bertahan di tengah contohnya kemarin waktu terjadi krisis 98 kemarin, krisis ekonomi kita kan yang bertahan kan koperasi dan UMKM. Kecuali di pandemi sekarang memang hampir semua sektor itu kena kan, tapi ya, dan ini kan bukan hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia. Tapi yang saya kasih contoh itu 98 kemarin, ketika terjadi krisis ekonomi kita kemarin kan, yang bertahan itu kan sektor koperasi dan UMKM. Hanya persoalannya memang butuh perhatian lebih dari pemerintah untuk bagaimana agar koperasi ini bisa menjadi gerakan ekonomi rakyat yang bisa mendorong ekonomi kita di Indonesia. Saya tuh tahun 95 di pengurus Kadin, ya. Di Indonesia ini kan Pak Tiar, yang susahnya kita tidak punya undang-undang tentang perekonomian nasional. Tidak ada undang-undang. Kalau kita lihat undang-undang transportasi, ada undang-undangnya, undang-undang agraria ada. Undang-undang tentang birokrasi ada. Semua koperasi ada dengan koperasi, undang-undang tentang koperasi ada. Kita coba punya undang-undang nomor 1 tentang dunia usaha, itu pun tahun 89, 87 kalau nggak salah, bahwa pengusaha nasional terdiri daripada koperasi, swasta, dan BUMN. Seperti itu. Pelaku ekonomi, dan itu tidak pernah dibuat, tidak pernah dirubah sampai sekarang. Sehingga kita tidak punya dasar. Artinya begini, kalau undang-undang koperasi jelas, kalau undang-undang tentang perekonomian nasional kita tidak punya. Di zaman Soekarno ada undang-undang nomor 10 tentang distribusi barang. Sekarang kita tidak punya undang-undang distribusi barang. Orang bisa saja, pabrik itu bisa tidak jelas mana agen. Dulu kan agen itu cuma ada di kabupaten, distributor itu hanya ada di kota provinsi, seperti itu, sehingga muncul kelas menengah. Nah, kalau menurut sekarang apa sih masalahnya koperasi tidak berkembang di Indonesia ini? Itu tadi memang dengan koperasi itu memang karena dianggap tradisional. Kan salah satu faktor yang bukan salah satu, beberapa faktor yang menyebabkan dia tidak berkembang adalah ini hasil studi, ini hasil riset
Pertama adalah sumber daya manusia. Hmm. Sumber daya manusia. Ini yang tidak maksimal. Sehingga apa yang diinginkan oleh koperasi ini nggak bisa berjalan dengan bagus. Yang berikutnya adalah tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan ini kan terkait dengan resource, human resource, sumber daya manusia. Nah, ini juga problem. Yang ketiga adalah visi koperasi. Jadi kalau koperasi modern, jadi makanya harus modernisasi koperasi itu, ya koperasi itu harus bisnis kan, harus bisnis, karena kalau nggak bisnis pasti nggak bisa berkembang. Kan teorinya seperti itu. Yang keempat adalah kelembagaan koperasi. Nah, kelembagaan koperasi ini yang terlibat adalah semua stakeholder. Kita kasih contoh aja dengan yang eksis koperasi kan koperasi kantor atau koperasi BUMN. Kalau lain udah nggak lagi. Yang sekarang jadi problem saya lagi ini melihat mahasiswa saya kan ini terjun ke daerah. Waktu pertama itu 2015 dengan mahasiswa saya terjunkan. Namanya KKN Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Tugasnya adalah mengasesmen koperasi dan UMKM. Itu tematik pertama yang saya lakukan. Ternyata begitu sampai di sana mereka tidak mau masyarakat dibenahi, koperasinya tidak mau. Bahkan ada programnya pemerintah lagi adalah BUMDes itu lewat Kementerian Desa dan PDTT. PDPT. Ya, jadi di setiap daerah itu harus membangun BUMDes di setiap desa. Kalau Anda tidak bangun BUMDes, maka dana desa nggak dikucurin. Dan menurut saya BUMDes itu bisa mengganggu koperasi. Jadi makanya koperasi semakin hilang dengan adanya BUMDes. Kenapa nggak ada? Harusnya kan bersinergi. Upaya bahwa BUMDes itu dalam bentuk koperasi aja. Itu pemerintah punya gawean dengan Pemerintah punya gawean karena leading sektornya BUMDes itu adalah Kementerian Desa. Jadi desa itu wajib membuat badan usaha milik desa. Jadi BUMDes itu dijadikan lokomotif untuk membangun ekonomi desa, bukan lagi koperasi. Nah, yang saya inginkan adalah sebenarnya itu tadi seperti yang dengan bilang harus ada kolaborasi antara dua departemen ini, Kementerian Koperasi dengan Kementerian Desa, agar sebenarnya koperasi ini jangan di head to head kan dengan BUMDes. Kalau di head to head kan dengan BUMDes pasti nggak bisa bersaing di desa. Enggak, maksud saya karena dia di backup oleh regulasi, di backup oleh pendanaan. Kan bangun BUMDes kan lewat dana desa. Iya. Tapi kan harus dilihat begini Pak Bahtiar ya. Kalau saya lihat koperasi ini harus dilihat sebagai suatu konsep berusaha. Iya. Benar. Ya, bukan sistem. Iya. Iya, saya setuju. Dia konsep berusaha sama dengan kalau misalnya multifinance. Iya. Dia satu konsep. Jadi makanya tadi menurut saya banyak orang salah pengertian soal ini bahwa koperasi itu adalah suatu model berusaha yang kooperatif kan itu dasarnya. Kenapa Anda tidak bisa mengembangkan itu kepada masyarakat? Tadi Anda bilang masyarakat banyak menolak, padahal sebetulnya koperasi itu kan bagus. Iya, itu sudah kita lakukan. Kalau kita di kampus, apalagi kita ini perguruan tinggi, kita ini universitas bisnis punya ideologi koperasi. Iya. Kita udah lakukan itu bahwa koperasi itu sebenarnya bukan yang ada di mindsetnya masyarakat itu. Karena kan kalau mereka itu kan koperasi itu simpan pinjam di anunya dengan itu. Kita udah riset itu semua. Koperasi itu identik dengan simpan pinjam. Kalau kita mau pinjam uang itu di koperasi. Nah kan? Nah itu sehingga kita meluruskan konsep ini ke masyarakat, mereka sudah tidak ini. Nah ini makanya ini tugas pemerintah ini berat sekali. Problem juga, saya kasih contoh dengan koperasi simpan pinjam ini bisa didebat ini. Problemnya koperasi itu, KSP itu kan dia bedanya dengan bank. Kalau kita bicara lagi eksistensi koperasi ini, kalau KSP itu kan dia dananya nggak dijamin di LPS, lembaga penjamin simpanan, beda dengan bank. Nah makanya sebenarnya butuh kalau saya di Departemen Koperasi juga ini kan sebenarnya dengan Kementerian Koperasi ini kan dia udah isunya ke UMKM bukan lagi koperasi. Sepertinya koperasi ini di 10-20% aja dari totality program Kementerian Koperasi. Semua dilarikan ke mestinya konsep apapun, mau UMKM mau apapun, tapi konsep pelaksanaannya itu koperasi. Iya, harusnya begitu ya. Saya juga setuju. Konsepnya harus koperasi. Saya dulu begini Pak Bahtiar ya. Tahun berapa tuh Pak almarhum Adi Sasono jadi menteri,
98 waktu presidennya Pak Habibie. Pak Habibie. Iya. Dulu kita punya konsep 97 98. itu yang diambil oleh Alfamart sekarang. Dulu kita punya konsep itu namanya 5-12. Buka jam 5 pagi, tutup jam 12 malam. Iya. Iya kan? Jadi Anda bisa bayangkan itu yang diambil sekarang sama Indomaret dan Alfamart. Anda bisa bayangkan Alfamart itu sekarang outletnya di seluruh Indonesia hampir 70.000. Iya, udah triliunan dia punya. 70.000 dengan menjual produk. Orang Anda mungkin bingung kalau saya mengatakan produk yang dijual Indomaret itu ada 3.800. Harusnya koperasi itu dengan juga. Mestinya harusnya koperasi aja. 3.800 itu terdiri dari produk. Orang kadang-kadang nggak mungkin dengan 3.000. Hitung aja sabu mandi berapa merek, odol berapa merek. Kalau dihitung, dan itu kalau bisa dilakukan oleh pemerintah, ya kan bagus sekali. Karena apa? Coba Anda bisa bayangkan nggak kalau di Makassar kira-kira atau di Sulawesi Selatan kita punya outlet kurang lebih 1.000. Ya. Artinya 1.000 outlet, kalau dia menjual sekian banyak, Iya. coba berapa pelaku ekonomi koperasi, berapa pelaku ekonomi yang kita bisa pakai? Iya. Kalau kita lihat sekarang Alfamart, dia sudah mulai berubah kan? Iya. Artinya gula dia bikin merek sendiri. Oh iya, banyak hand sanitizer apa semua. Dia sudah mulai pelan-pelan dia berubah. Dia udah punya branded sendiri. Dia sudah bikin branded sendiri. Nah, menurut Anda apa masalahnya kita untuk tidak bisa menyatukan persepsi bahwa koperasi itu bagus? Iya, itu lagi memang ini tugas berat sebenarnya pemerintah. Jadi kalau saya memang Pak Jokowi ini sebenarnya harus lebih menekankan ke Kementerian Koperasi yang baru ini untuk agar bisa melakukan mapping problem klasik koperasi ini harus diselesaikan secara cepat. Dan koperasi ini memang harus butuh fokus. Ya memang tidak membadikan sembarangan tangan, apalagi kan memang ini makanya dengan tadi saya bilang ini harus direvolusi ini dari hulu hilir ini yang harus dibenahi sebenarnya. Tapi kalau seumpamanya sisa memerintahkan aja Pak Jokowi perintahkan Pak Teten Mas Duki ini menterinya untuk bisa berkoordinasi dengan Dekopin kan Dewan Koperasi Indonesia agar bisa memang menggagas merevolusi gerakan koperasi sehingga dia memang benar-benar menjadi pelaku ekonomi dan bisa menguasai ekonomi kita. Kan kalau semuanya koperasi itu kalau menguasai ekonomi kita kan impact-nya kan rakyat, dia tidak person to person. Seperti aktivitas ekonomi sekarang yang dengan Cu bilang. Itu kalau saya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi. Ini kan luar biasa Pak Bahtiar ya. Kalau kita lihat koperasi, pertama dia menjadi sokoguru perekonomian nasional. Iya, sokoguru. Ya kan. Yang kedua, dia diatur satu-satunya kegiatan usaha yang diatur oleh undang-undang berdasarkan undang-undang dasar. Itu filosofi negara diatur tuh. Undang-undang tahun 1945 kan ada diatur koperasi. Ada, iya. Ada diatur tentang koperasi. Bahkan ada hari koperasi. Ada hari koperasi. Hari koperasi. Ada Kementerian Koperasi. Ada Kementerian Koperasi. Ada duit di situ. Ada duit di situ. Yeah. Konsep kita ada. Yeah. Iya kan. Memang masalahnya yang harus dilakukan sekarang adalah ya tentu Angkop harus punya konsep ke depan bagaimana koperasi itu berhadapan dengan perkembangan dunia teknologi. Ya, kita itu dengan kita udah komitmen. Kita itu memang menyediakan. Kita bisa, Amkop itu bisa menyediakan SDM koperasi. Kita siapkan sarjana manajemen koperasi, kita siapkan sarjana akuntansi yang bisa membantu koperasi, kita siapkan sarjana digital bisnis yang bisa mengupgrade, mengdigitalisasikan koperasi. Kita siapkan sarjana kewirausahaan untuk bagaimana agar koperasi ini bisa entrepreneurship. Kita udah siap itu dan ini kita udah lakukan. Hanya itu dengan mahasiswa sedikit. Kalau dikasih kau mau ambil skripsi tentang koperasi, nggak mau mereka, nggak mau. Itu problem juga kita lakukan. Kalau makanya konsentrasi koperasi di kampus itu nggak ada yang pilih, tidak ada. Dari total 1.700 mahasiswa manajemen saya, nggak ada yang mau pilih konsentrasi koperasi. Ini juga problem kita karena ideologi kita kan kampus kita koperasi. Makanya kalau kita komitmen, kita ini memproduksi sarjana manajemen, akuntansi, digital bisnis dan kewirausahaan itu bisa untuk dipakai untuk mengembangkan koperasi.
Tapi kan bukan hanya kita saja, bukan hanya universitas saja, tapi juga semua stakeholder karena koperasi itu fundamentalisme ekonomi kita. Baik, terima kasih Pak Bahtiar. Nanti kita diskusi, kita cari waktu lain. Siap. Mungkin kita tidak berdua, kita bertiga karena ini luar biasa diskusi kita. Ya, boleh. Karena banyak yang tidak paham tentang koperasi. Ya. Ke depan, padahal koperasi ini merupakan suku guru kita. Dia seperti Anda bilang, dia fundamentalis, ya. Dia sebagai suatu gerakan, Ya. ya kan. Tapi kelihatannya masyarakat masih enggan untuk berkoperasi. Padahal memang itu menyangkut orang per orang atau individu yang merusak tatanan koperasi yang ada. Ya. Terima kasih Pak Bahtiar. Siap. Kita ketemu di kesempatan yang lain, diskusi malam ini bersama dinamik kita dalam podcast saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap nih. Ah.